Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Kimia Analisa Kualitatif dan Kuantitatif izin mempresentasikan materi tentang titrasi, netralisasi, asidimetri dan alkalimetri, indikator asam basa, dan pH larutan. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Apri Jayanti dengan NPM 64, lalu ada Artika Ramadana dengan NPM 26, lalu ada Regita Gustiana Cahyani dengan NPM 44, lalu ada Upit Nurjana dengan NPM 50, dengan saya sendiri Tuti Dawati dengan NPM 12. Berikut timeline yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama yaitu ada materi tentang titrasi, netralisasi, asidimetri, dan alkalimetri. Yang kedua ada indikator asam basa, dan yang ketiga ada pH larutan. Baiklah, materi yang pertama yaitu titrasi, netralisasi, asidimetri, dan alkalimetri. Salah satu cara analisa kimia kuantitatif adalah dengan metode titrasi. Untuk pekerja di laboratorium pasti sudah tidak asing dengan metode titrasi. Titrasi merupakan suatu metode analisa kimia kuantitatif untuk mengetahui konsentrasi suatu larutan, di mana prosesnya dilakukan dengan cara meneteskan atau menambahkan suatu cairan ke cairan yang lain yang akan dihitung konsentrasinya. Larutan yang ditambah dari bulat disebut dengan titran, sedangkan larutan yang ditambahkan titran disebut dengan titrat. Dalam hal ini, titrat merupakan asam dan basa atau sebaliknya. Pada saat ekivalen, penambahan titran harus dihentikan. Saat ini dinamakan dengan titik akhir titrasi atau TAT. Terkadang untuk mengetahui volume titran yang ditambahkan memungkinkan penentuan konsentrasi yang tidak diketahui. Beberapa reaksi dibutuhkan indikator yang digunakan biasanya menandakan akhir dari reaksi atau akhir titik. Selanjutnya yaitu titrasi, netralisasi, asidimetri, dan alkalimetri. Definisi titrasi netralisasi. Netralisasi berasal dari kata netral yang artinya tidak memihak. Dalam analisis stikmetri, netralisasi adalah salah satu metode analisis stikmetri yang didasari oleh reaksi atau antara asam dan basa menghasilkan garam. Metode titrasi netralisasi dapat digunakan apabila analat yang diinginkan ditentukan kadarnya yang bersifat asam atau basa. Larutan asam bila direaksikan dengan larutan basa akan menghasilkan garam dan air. Sifat asam dan sifat basa akan hilang dengan terbentuknya zat baru yang disebut dengan garam yang memiliki sifat berbeda dengan sifat zat asalnya, karena hasil reaksinya adalah air yang menghasilkan sifat netral yang artinya jumlah ionnya H+ sama dengan jumlah ion OH-. Maka reaksi ini disebut dengan reaksi netralisasi atau penetralan. Pada reaksi penetralan, jumlah asam harus diekivalen dengan jumlah basa. Untuk itu perlu ditentukan titik ekivalen reaksi. Titik ekivalen adalah keadaan di mana jumlah mol asam tepat bereaksi habis dengan jumlah mol basa. Untuk menentukan ekivalen pada reaksi asam basa dapat digunakan indikator asam basa. Ketepatan pemilihan indikator merupakan syarat keberhasilan dalam menentukan titik ekivalen. Pemilihan indikator didasarkan atas pH larutan hasil reaksi. Salah satu kegunaan reaksi netralisasi adalah untuk menentukan konsentrasi asam atau basa yang tidak diketahui. Penentuan konsentrasi ini dilakukan dengan titrasi asam basa. Titrasi adalah cara penentuan konsentrasi suatu larutan dengan volume tertentu dengan menggunakan larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Bila titrasi menyangkut titrasi asam basa, maka disebut dengan titrasi asidi alkalimetri. Lalu titrasi merupakan suatu metode untuk menentukan kadar suatu zat dengan menggunakan zat lainnya yang sudah diketahui konsentrasinya. Titrasi biasanya dibedakan berdasarkan jenis reaksi yang terlibat di dalam proses titrasi. Sebagai contoh, bila melibatkan reaksi asam basa maka disebut dengan titrasi asam basa. Titrasi redoks untuk titrasi yang melibatkan reaksi reduksi oksidasi. Titrasi kompleksometri untuk titrasi yang melibatkan pembukuan reaksi kompleks dan lain sebagainya. Larutan yang telah diketahui konsentrasinya disebut dengan titran. Titran ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam burat
pada titrat larutan yang dititrasi sampai terjadi perubahan warna indikator baik titrat maupun titran biasanya berupa larutan. Saat terjadinya perubahan warna indikator, maka titrasi diberhentikan. Saat terjadi perubahan warna indikator dan titrasi dihentikan disebut dengan titik akhir titrasi, dan diharapkan titik akhir sama dengan titik ekuivalen. Materi selanjutnya yaitu prinsip titrasi netralisasi. Reaksi penetralan dalam analisis titrasi lebih dikenal sebagai reaksi asam basa. Reaksi ini menghasilkan larutan yang pH-nya lebih netral. Secara umum, metode tetrimetri didasarkan pada reaksi kimia sebagai berikut. AA ditambah TT menjadi produk, di mana A molekul analit A bereaksi dengan T molekul pereaksi T untuk menghasilkan produk yang bersifat pH-nya netral. Dalam reaksi tersebut, salah satu larutan atau larutan standar, konsentrasi dan pH-nya tidak diketahui. Saat ekuivalen mol titran sama dengan 0 analitnya, begitu pula ekuivalennya juga berlaku sama. Dengan demikian secara stoikiometri dapat ditentukan konsentrasi larutan keduanya. Dalam analisis titrimetri, sebuah reaksi harus memenuhi beberapa persyaratan sebelum reaksi tersebut dipergunakan, antara lain yang pertama, reaksi ini sebaiknya diproses sesuai persamaan kimiawi tertentu dan tidak adanya reaksi sampingan. Yang kedua, reaksi ini sebaiknya diproses sampai benar-benar selesai pada titik ekuivalen. Dengan kata lain, konstanta kesetimbangan dari reaksi tersebut haruslah amat besar. Oleh karena itu, dapat terjadi perubahan yang besar dalam konsentrasi titran pada titik ekuivalen. Yang ketiga yaitu diharapkan tersedia beberapa metode untuk menentukan kapan titik ekuivalen tercapai. Yang keempat, diharapkan reaksi tersebut berjalan cepat sehingga titrasi dapat dilakukan hanya beberapa menit. Selanjutnya yaitu prinsip titrasi asam basa. Titrasi asam basa melibatkan asam maupun basa sebagai titer atau titran. Titrasi asam basa berdasarkan reaksi penetralan. Kadar larutan ditentukan dengan menggunakan larutan basa dan sebaliknya. Titran ditambahkan titer sedikit demi sedikit sampai mencapai keadaan ekuivalen. Secara stoikiometri, titran dan titer habis bereaksi. Keadaan ini disebut dengan titik ekuivalen. Adapun cara mengetahui titik ekuivalen yaitu yang pertama memakai pH meter untuk memonitor perubahan pH selama titrasi dilakukan. Kemudian membuat plot antara pH dengan volume titran untuk memperoleh kurva titrasi. Titik tengah dari kurva titrasi disebut dengan ekuivalen. Yang kedua, memakai indikator asam basa. Indikator ditambahkan pada titran sebelum proses titrasi dilakukan. Indikator ini akan berubah warna ketika titik ekuivalen terjadi. Pada saat inilah titrasi kita dihentikan. Yang ketiga, memakai pH meter untuk memonitor perubahan pH selama titrasi dilakukan, kemudian membuat plot antara pH dengan volume titran untuk memperoleh kurva titrasi. Titik tengah dari kurva titrasi disebut dengan titik ekuivalen. Indikator yang dipakai dalam titrasi asam basa adalah indikator perubahan warnanya yang dipengaruhi oleh pH. Penambahan indikator diusahakan sedikit demi sedikit mungkin dan umumnya adalah 2 hingga 3 tetes. Untuk memperoleh ketepatan hasil titrasi, maka titik akhir dipilih sedekat mungkin dengan titik ekuivalen. Indikator yang digunakan asam basa adalah asam lemah atau basa lemah. Asam lemah atau basa lemah ini umumnya senyawa organik yang memiliki ikatan rangkap terkonjugasi untuk kontribusi perubahan warna pada indikator tersebut. Jumlah indikator yang ditambahkan keadaan larutan yang dititrasi harus sedikit demi sedikit mungkin sehingga indikator tidak mempengaruhi pH larutan. Dengan demikian, jumlah titran yang diperlukan untuk terjadi perubahan warna seminimal mungkin, umumnya 2 hingga 3 tetes indikator. 0,1% diperlukan untuk keperluan titrasi, 2 tetes indikator. 1,1% dengan berat formula 100 adalah sama dengan 0,01 ml larutan titran dengan konsentrasi 0,1 meter.
Indikator asam. Indikator yang digunakan dalam titrasi asam basa adalah indikator yang perubahan warnanya dipengaruhi oleh pH. Penambahan indikator ini diusahakan sesedikit mungkin dan umumnya adalah 2 hingga 3 tetes. Untuk memperoleh ketepatan hasil titrasi, maka titik akhir itu dipilih sedekat mungkin dengan titik ekuivalen. Indikator yang digunakan pada titrasi asam basa ini adalah asam lemah maupun basa lemah. Indikator asam basa akan memiliki warna yang berbeda dalam keadaan tak terionisasi dengan keadaan terionisasi. Berbagai indikator itu memiliki tetapan ionisasi yang berbeda-beda dan akibatnya mereka akan menunjukkan warna pada range pH yang berbeda. Mengingat kembali bahwa perhitungan kualitas zat dalam titrasi didasarkan pada jumlah zat reaksi yang tepat, yakni saling menghabiskan dengan zat tersebut, sehingga berlaku jumlah ekuivalen analat itu sama dengan jumlah ekuivalen reaksi. Maka jumlah reaksi harus diketahui dengan teliti, sebagai berat gram ataupun sebagai larutan dengan konsentrasi dan volume. Bahwa larutan NaOH ini dipakai untuk titrasi asam, namun NaOH ini tidak dapat diperoleh dalam keadaan sangat murni. Larutan NaOH ini harus distandarisasi atau dibakukan terlebih dahulu, yaitu ditentukan konsentrasinya dengan tepat. Kemudian cara mudah untuk standarisasi atau pembakuan yaitu dengan cara titrasi. Misalnya larutan NaOH itu dipakai sebagai titran untuk menitrasi suatu larutan standar. Yang selanjutnya adalah asidimetri dan alkalimetri. Asidimetri dan alkalimetri ini termasuk ke dalam reaksi netralisasi, yaitu reaksi hidrogen yang berasal dari asam dengan ion hidroksida yang berasal dari basa untuk menghasilkan air yang bersifat netral. Netralisasi dapat juga dikatakan sebagai reaksi antara donor proton, asam, dan penerima proton basa. Asidimetri sendiri ini merupakan penetapan kadar secara kuantitatif terhadap senyawa-senyawa yang bersifat basa dengan menggunakan larutan asam. Sedangkan alkalimetri sendiri adalah penetapan kadar-kadar senyawa-senyawa yang bersifat asam dengan menggunakan larutan basa. Jalannya proses titrasi netralisasi dapat diikuti dengan melihat perubahan pH larutan selama titrasi. Yang terpenting adalah perubahan pH pada saat dan di sekitar titik ekuivalen, karena hal ini berhubungan erat dengan pemilihan indikator agar kesalahan titrasi sekecil-kecilnya. Larutan asam bila direaksikan dengan larutan basa maka akan menghasilkan garam dan air. Dan sifat asam dan sifat basa ini akan hilang dengan terbentuknya zat baru yang disebut garam yang memiliki sifat berbeda dengan sifat zat asalnya. Karena hasil reaksinya adalah air yang memiliki sifat netral, yang artinya jumlah ion H+ sama dengan jumlah ion OH-, maka reaksi itu disebut dengan reaksi netralisasi atau penetralan. Pada reaksi penetralan, jumlah asam itu harus ekuivalen dengan jumlah basa. Untuk itu perlu ditentukan titik ekuivalen reaksi. Selanjutnya adalah titik ekuivalen sendiri ini adalah keadaan di mana jumlah mol asam tepat bereaksi habis dengan jumlah mol basa. Untuk menentukan titik ekuivalen pada reaksi asam basa dapat digunakan indikator asam basa. Salah satu kegunaan reaksi netralisasi sendiri adalah untuk menentukan konsentrasi asam atau basa yang tidak diketahui. Penentuan konsentrasi ini dilakukan dengan titrasi asam basa. Apabila titrasi menyangkut titrasi asam basa, maka disebut titrasi asidi alkalimetri. Asidimetri dan alkalimetri sendiri ini melibatkan titrasi basa yang terbentuk karena hidrolisis garam yang berasal dari asam lemah, basa bebas dengan suatu asam standar yakni asidimetri, dan titrasi asam yang terbentuk dari hidrolisis garam yang berasal dari basa lemah, asam bebas dengan suatu basa standar yaitu alkalimetri. Indikator asam dan basa. Indikator merupakan suatu senyawa kompleks yang bisa bereaksi dengan asam dan basa. Dengan menggunakan indikator, kita bisa mengetahui suatu zat bersifat asam atau basa. Indikator terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu indikator alami dan indikator universal. Namun, yang paling umum digunakan adalah kertas lakmus dan pH meter. Yang selanjutnya yaitu titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi adalah keadaan di mana reaksi telah berjalan dengan sempurna yang biasa dengan visual melalui perubahan warna indikator. Indikator yang digunakan
pada titrasi asam basa adalah asam lemah atau basa lemah. Asam lemah dan basa lemah ini umumnya senyawa organik yang memiliki ikatan rangkap terkonjugasi yang mengkontribusi perubahan warna tersebut. Indikator yang ditambah dalam larutan akan dititrasi harus sedikit mungkin, sehingga indikator tidak mempengaruhi pH larutan. Dengan demikian, jumlah titran yang diperlukan untuk terjadi perubahan warna juga seminimal mungkin. Baik, yang selanjutnya bisa kita lihat indikator asam dan basa pada tabel berikut ini. Contohnya indikator timbul biru, dia perubahan warnanya dari berwarna merah menjadi kuning dengan rank pH dari 1,2 menjadi 2,8. Selanjutnya 2,6 dinitrofenol, yaitu perubahan warnanya dari tidak berwarna menjadi kuning dengan rank pH-nya 2,0 menjadi 4,0 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu yang pertama indikator alami. Ada beberapa jenis tanaman yang dapat menunjukkan sebagai indikator alami, misalnya seperti kulit manggis, bunga sepatu, pacar air, kol ungu, kunyit, dan bunga bougainville. Bisa atau tidaknya tanaman menjadi indikator alami tergantung adanya perubahan warna bila mana ekstrak tumbuhan diteteskan pada larutan basa atau asam. Yang kedua yaitu larutan indikator. Larutan indikator adalah jenis indikator yang bisa dipakai untuk mengetahui sifat asam basa dalam suatu senyawa. Hal ini bisa diketahui ada atau tidak sifat asam basa suatu zat. Indikator yang sering digunakan pada laboratorium yaitu misalnya seperti bromtimol biru, larutan indikator phenolphthalein atau PP, metil jingga, dan metil merah. Di bawah ini beberapa indikator pH lainnya yang sering dipakai dalam sebuah laboratorium. Indikator di bawah ini akan menunjukkan adanya perubahan warna sebuah larutan pada kondisi nilai pH tertentu. Misalnya indikator PP, perubahan warnanya yang bisa kita lihat yaitu jika larutan asam dia tidak berwarna, lalu larutan basa dia berubah menjadi warna merah, dan jika dia berupa larutan netral maka dia tidak berwarna. Dan selanjutnya yang bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Yang selanjutnya yaitu 3 indikator universal. Indikator universal merupakan indikator yang mempunyai nilai tingkat kepercayaan yang tinggi. Indikator ini terdiri dari berbagai macam indikator dengan mengetahui warna yang berbeda pada setiap nilai pH antara 1 sampai 14. Indikator universal bisa berupa sebuah larutan dan ada yang berupa kertas. Terdapat warna standar dalam penentuan ukuran pH antara 1 sampai 14 pada indikator universal. Nah, berikut ini bisa kita lihat daftar indikator asam basa. Misalnya, pada biru timol itu rank pH-nya 1,2 sampai 2,8 dengan jumlah pKa-nya yaitu 1,65 dengan warna merah menjadi kuning yaitu dengan tipe asam. Selanjutnya yaitu kertas lakmus. Kertas lakmus merupakan indikator yang paling sering digunakan dalam menentukan asam dan basa. Hal ini dikarenakan kertas lakmus lebih efisien dan praktis serta harganya lebih terjangkau atau murah. Ada 2 jenis kertas lakmus yaitu lakmus biru dan kertas lakmus merah. Senyawa asam basa diketahui dengan memakai kertas lakmus dengan cara mengamati reaksi larutan dengan perubahan warna pada kertas lakmus. Larutan basa akan menunjukkan reaksi pada kertas menjadi warna biru, sedangkan larutan asam akan menunjukkan kertas lakmus dengan warna merah. Larutan basa yang mana akan mengubah warna kertas lakmus merah menjadi warna biru, sedangkan larutan asam akan mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. Kertas lakmus akan menunjukkan warna netral atau garam tanpa menunjukkan suatu perubahan yang berarti tentang pada warna asal kertas. Selanjutnya pH meter. pH meter merupakan alat pengukur pH pada suatu larutan dengan cepat dan lebih akurat. Dan
dalam pH meter terdapat elektroda yang bisa dimasukkan ke dalam sebuah larutan asam basa yang akan mengukur nilai pH-nya. Nilai pH tersebut bisa dengan mudah dilihat secara langsung melalui angka yang ada pada layar digital pada alat pH meter. Kemudian selanjutnya pH larutan dan indikator pH larutan. Istilah pH sudah tidak asing lagi di telinga kita karena sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pH air, pH tanah, pH pembersih muka, pH sampo, dan lain-lain. Harga pH larutan berkisar di antara angka 0 sampai 14. Hal ini ditentukan oleh jumlah ion H positif yang terkandung dalam larutan tersebut. Selanjutnya, titrasi asam kuat dan basa kuat. Yang pertama, sebelum titik ekuivalen, karena disosiasi air dapat diabaikan, jumlah mol H positif sama dengan jumlah sisa asam yang ditinggal. Jadi konsentrasi H positif sama dengan MA dikali VA dikurang MB dikali VB dibagi FA ditambah VB dikali 9,45. Kedua, pada titik ekuivalen disosiasi air tidak dapat diabaikan di sini. Dengan cara konsentrasi H positif sama dengan akar dari KW sama dengan 10 dikurangin 7 dikali 9,46. Yang ketiga, setelah titik ekuivalen, jumlah mol basa berlebih sama dengan jumlah mol ion hidroksida. Konsentrasi OH- dapat diperoleh dengan membagi jumlah mol dengan volume larutan. Konsentrasi OH- yang diperoleh diubah menjadi konsentrasi H positif. Rumusnya seperti ini. Konsentrasi OH- sama dengan MB dikali VB dikurang MA dikali VA dibagi FA ditambah VB dikali 9,47. Kemudian konsentrasi H positif sama dengan KW dibagi OH- sama dengan VA ditambah VB dikali KW dibagi MB kali VB dikurang MA dikali VA dikali 9,48. Berikut adalah gambar dari grafik atau kurva dalam asam kuat dengan basa kuat. Di sini ditunjukkan bahwa ada titik ekuivalennya 7, kemudian volume basa yang ditambahkan dalam bentuk mililiter yaitu 25. Selanjutnya yaitu menghitung pH titrasi asam lemah dan basa kuat. Hasilnya akan berbeda bila asam lemah dititrasi dengan basa kuat. Titrasi 10 kali 10 pangkat min 3 desimeter kubik asam asetat 0,1 mol desimeter min 3 dengan NaOH 0,1 mol desimeter pangkat min 3 merupakan contoh khas yang pertama yaitu titik awal FB sama dengan 0. pH di tahap awal lebih besar dari kasus sebelumnya. Konsentrasi H positif sama dengan MA dikali alpha dikali 9,49. Alpha adalah tetapan disosiasi asam asetat. Yang kedua, sebelum titik ekuivalen sampai titik ekuivalen, perubahan pH agak lambat. Yang ketiga, pada titik ekuivalen, titik awalnya sama dengan 10 kali 10 pangkat min 3 desimeter kubik. Pada titik ini hanya natrium asetat CH3COONa yang ada. Konsentrasi H positif dapat diperoleh dengan cara yang sama dengan pada saat kita membahas hidrolisis garam. Yang keempat, setelah titik ekuivalen, konsentrasi H positif larutan ditentukan oleh konsentrasi NaOH bukan oleh CH3COONa. Selanjutnya yaitu perubahan pH yang perlahan sebelum titik ekuivalen adalah akibat bekerjanya buffer. Sebelum titik ekuivalen terdapat dalam larutan natrium asetat atau garam dari asam lemah dengan basa kuat dan asam asetat yaitu asam lemah. Keberadaan natrium asetat, kesetimbangan disosiasi natrium asetat CH3COOH merupakan hasil dari H+ bereaksi dengan CH3COO-. Bergeser ke arah kiri dan konsentrasi H+ akan menurun sebagai pendekatan. Lalu konsentrasi CH3COO- sama dengan CS
dikali konsentrasi H per CO, di mana CS adalah konsentrasi garam. Maka konsentrasi H plus CS per CO sama dengan Ka. Konsentrasi H plus sama dengan CO per CS dikali Ka. Bila asam ditambahkan pada larutan ini, kesetimbangan akan bergeser ke kiri, karena terdapat banyak ion asetat dan asam yang ditambahkan akan dinetralisasi. Selanjutnya ada grafik atau kurva dari titrasi antara asam lemah dengan basa kuat. Kalian bisa perhatikan grafik tersebut. Selanjutnya yaitu menghitung pH titrasi antara asam kuat dengan basa lemah. Titrasi 10 kali 10 pangkat min 3 desimeter kubik dengan basa lemah misalnya NH3 itu sebanyak 0,1 desimeter kubik dengan asam kuat misalnya HCl sebanyak 0,1 desimeter kubik. Dalam kasus ini, nilai pH pada kesetimbangan agak lebih kecil dari kasus titrasi asam kuat dengan asam kuat. Kurvanya curam, namun perubahannya cepat di dekat titik kesetimbangan. Akibatnya, titrasi masih mungkin asalkan indikator yang dipilih yakni indikator dengan rentang indikator yang sempit. Berikut merupakan grafik atau kurva dari titrasi antara asam kuat dengan basa lemah. Materi selanjutnya yaitu menghitung pH titrasi antara asam lemah dengan basa lemah atau basa lemah dengan asam lemah. Dalam titrasi jenis ini, kurva titrasinya itu tidak akan curam pada titik kesetimbangan dan perubahan pH-nya itu berlangsung lambat. Jadi, tidak ada indikator yang dapat menunjukkan perubahan warna yang jelas. Hal ini berarti titrasi semacam ini tidak mungkin dilakukan. Berikut ini merupakan grafik atau kurva dari titrasi asam lemah dengan basa lemah atau basa lemah dengan asam lemah. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan, materi tentang titrasi netralisasi asidimetri dan alkalimetri, indikator asam basa, dan pH larutan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.